Kalau orang dengan mindset kaya, ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500 ribu ini, apa yang bisa saya lakukan? Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Kenapa saya harus beli iPhone bekas? Kenapa saya nggak punya kepemilikan kecil dari Apple? Nah, itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti, ya, ketika sudah punya cukup. Kenapa gue bilang orang kaya itu fokus membangun aset? Orang kaya nih, punya saham 100 miliar di perusahaan TBK, dividennya 3%. Dia mendapatkan 3 miliar misalnya per tahunnya. 1 miliar itu dia pakai untuk beli Alphard mobilnya. Nah, itu orang kaya. Orang miskin, ya, duitnya 2 miliar, 1 miliar itu dipakai untuk beli Alphard. Nah, itu orang miskin. Atau dia asetnya cuma 2 miliar, dia nyicil Alphard. Itu orang miskin pasti. Kalau kalian pernah dengar ada orang bilang, "Oh, mau beli mobil A ini sebenarnya gampang lah, tapi lagi nggak pengen dulu." Itu artinya itu pasti orang miskin. Karena orang kaya kalau sudah mampu beli aset seperti itu buahnya dari pohon. Itu hasilnya dari bibit yang dia tanam 10 tahun lalu. Orang yang bilang, "Oh, belum mampu, bisa tapi nggak mau beli ini." Itu adalah orang yang belum punya pohonnya, ya. Orang yang udah punya pohon yang buahnya tuh udah banyak. Orang miskin tuh gaya hidupnya meningkat terus ya. Dia mulai nyicil BMW seri 3 itu gaji 50 juta. Gue beli mobil 1 miliaran pertama, itu di saat aset gue itu 100 miliar, ya. Udah menghasilkan bunga dari sana. Jadi ingat ya, kesimpulannya dari poin pertama ini adalah orang miskin tuh sibuk cari validasi. Orang kaya itu sibuk gimana caranya bikin pohon, yang itu nanti sangat rindang, yang buahnya bisa dipakai untuk dirinya, bisa dipakai untuk keluarganya, bisa dikasih makan untuk anak-anaknya, dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini poin kedua yang gua tangkap dari ngobrol sama banyak konglomerat, nggak cuman konglomerat, tapi kita ngomongnya rising star yang umurnya 30 tahun, yang sekarang paling top-topnya ya, kalau di 20-an gua belum lihat ada, di 30-an ini udah banyak yang rising star dan sama yang sudah berumur mungkin yang sudah 70, top 5 paling kaya, top 4 paling kaya. Orang kaya itu selalu punya yang namanya rencana. Orang miskin tuh hidup apa adanya. Orang kaya maksudnya apa? Kita konsumsi. Pokoknya dia gajian ya, dia bayarin tagihan habis itu. Terus dia konsumsi habis itu. Uang itu cepat banget keluar dari orang miskin. Begitu uang datang nih misalnya gaji 4 juta datang sep, bayar tagihan, segini 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 segini, sisa ada 400 ribu terakhir, ini pakai nonton bioskop sama pacaran sama cewek. Atau misalnya ada 200 ribu terakhir, ini beli kaos sama beli sepatu satu. Orang miskin tuh selalu nganggep uang tuh sebagai hal yang harus dikeluarkan secara cepat. Jadi mereka nggak pernah ngerasain uang tuh ada di tangan mereka. Gaji itu langsung hilang, bayar-bayar sana sini, ada sisa sedikit, mereka tidak pakai untuk investasi. Tapi mereka pakai lagi untuk tadi, untuk validasi, untuk konsumsi. Mereka skeptis banget sama kata-kata yang namanya investasi. Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya. Tapi banyak juga yang bodoh ini. Akibat kebodohan mereka apa? Gue ratusan juta waktu itu naik Transjakarta ya. Ketika gue punya uang, income gue ngomong, bukan aset, income. Gue punya pendapatan 100 juta rupiah di usia yang sangat muda. Spending gue itu mungkin lebih kecil dari kalian yang UMR. Itu bukti seberapa kalian banyak gayanya. Karena dari sekian 100 juta yang gue bikin nih, 97 juta, 98 juta kalau bisa, itu gue pakai, gue tanam gitu. Di investasi, baik itu kepemilikan perusahaan, ya kan, baik itu juga Bitcoin. Karena kayak tadi, dari awal punya duit sembrono, nggak punya skill, nggak mau upgrade diri, nggak mau nonton seperti ini. Orang miskin tuh pikirannya sempit dan pendek. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak atau mendesak, itu mereka langsung kelabakan dan kewalahan. Ujung-ujungnya jadi berantem terus kalau orang miskin itu. Karena ketika ada hal tidak diduga yang membutuhkan uang yang dia tidak punya perencanaannya, itu selalu jadi berantem di keluarga. Ini gue flashback sedikit ketika gue masih miskin ya. Gue waktu punya usaha, ya usaha dagang, dagang minyak rambut, dagang sedotan waktu itu. Itu bukunya itu nggak jelas. Buku ini gue sebut di sini term akuntansi ya. Bukunya itu nggak jelas. Gue cuma pikir, "Oke, ini dapat uang segini, HPP segini, ini bersih." Gue nggak ngerti tuh, bahasa dari bisnis akuntansi sama sekali tuh nggak mengerti. Nggak ada perencanaannya, gue nggak ada proyeksi omsetnya mau ke mana. Gue nggak ngerti apa itu working capital, cara ngitung inventory yang benar itu seperti apa, nggak ngerti apa-apa gue. Alhasil apa? Gue cari aset yang langka gitu. Ketika lu punya gaji 4 juta, bisa berhasil sisihin 400 ribu atau sejuta, sejuta ini lo harus pakai nih.
Untuk apa nih sejuta ini? Jangan sembarangan lu pakai cuman untuk belanja hal-hal yang nggak penting. Jangan dipakai bahkan untuk cuman cicilan untuk lu pamer punya handphone bagus. Self reward gue apa? Self reward gue tadi, gue punya kepemilikan dari perusahaan, gue punya aset yang langka dan diinginkan banyak orang. Itu self reward gue, sampai detik ini. Kan kalian mungkin pikir, "Oh tapi kan lu punya banyak barang-barang mewah." Betul, orang kaya yang gue perhatikan ya, itu konsumtif pakai hasil dari investasinya. Jadi bibitnya dia tanam, jadi pohonnya rindang, buahnya diambil dia makan. Maksudnya kemampuan dia untuk akhirnya jadi bisa public speaker yang baik. Kemiskinan tuh kalian harus ingat, itu kadang bukan cuma soal rekening, ya. Tapi kemiskinan tuh ada di cara berpikir kalian semua. Jadi kalau kalian pernah mikir seperti itu, "Ah, ini nggak mau investasi ilmu," mungkin karena itulah kalian jadi miskin seumur hidup. Karena itulah kalian nggak pernah bergaul di kumpulannya orang kaya. Jadi, gua akan simpulin secara singkat ya. Yang pertama, orang kaya itu fokusnya investasi bukan konsumsi.